ada kegelisahan dalam diri saya. Saya tidak menemukan passion saya ternyata di sana. Sehingga pada satu ketika saya memutuskan untuk menutup semuanya. Dalam 3 bulan benar, saya tutup semua outlet saya. Jadi Bro Nyoman ini saya tahu latar belakangnya mungkin waktu kecil dulu kan dari keluarga bertani ya, petani. Terus Bro Nyoman ini suka berladang, jadi suka sering pegang sabit dulu ya, nyabit rumput. Terus sering main ke pasar. Nah ini saya dengar stylenya atau kan jago jualan nih. Jadi dulu beliau juga suka bertani nih, berkebun, ke pasar dan belajar terinspirasi nih dari dagang obat keliling. Betul nggak, Bro? Coba ceritain deh. Jadi orang tua saya itu kan petani di rumah. Ibu saya juga punya warung kecil-kecilan di pasar. Jadi pasar di rumah saya itu buka hanya sekali dalam 3 hari. Pada saat kalau orang Bali itu ada hitungannya, pasah beteng kajeng. Beteng ini pasar buka. Pada saat pasar buka dan hari Minggu, itu adalah liburan termewah saya tuh pada saat itu. Karena kenapa? Bisa main-main ke pasar dari pagi. Main ke pasar. Karena pasarnya nggak setiap hari. Preman pasar nggak dulu? Ya? Preman pasar nggak? Nah, dari pagi saya di pasar. Jam 7 sampai jam 12. Karena jam 11 sudah mulai sepi pasarnya, hanya setengah hari saja. Dan ketika itu kerjaan saya itu hanya nongkrongin pedagang obat. Jadi dagang obat itu kadang sebelum dia jualan obat dia bawa macam-macam, kadang bawa ular, permainan akrobatik dan sebagainya. Ngomongnya, wah keren banget. Kayak nggak berhenti-berhenti ya, gitu ya. nggak berhenti-berhenti. Jadi kita terhipnotis di sana nonton dagang obat itu jualan. Sampai di rumah saya menjadi pedagang obat imajiner. Obat imajiner. Ya, jadi ikut-ikutan jual-jualan. Jadi saya suruh sepupu-sepupu saya jadi pembelinya, jadi saya jualan. Artinya, secara nggak langsung saya sebenarnya belajar public speaking di sana. Oleh pedagang obat itu. Ini kok asik ya jualan. Nah, singkat cerita ketika saya lulus kuliah, karena saya bersentuhan dengan pasar, saya sempat bermain di dunia retail. Saya pernah kerja di sektor pariwisata, di beberapa hotel juga pernah. Terus juga saya bermain di sektor retail karena ternyata darah pasar itu mengalir. Masuk mengalir. Berarti dulu background keluarga orang tua memang ada saudagar berdagang atau memang bertani? Mostly sebenarnya bertani, tetapi kebetulan ibu saya punya semacam kios di pasar. Jadi kalau dibilang saudagar jauh lah dari kata itu, hanya penjual sembako biasa gitu ya. Tetapi justru saya bukan dapat ilmunya ada dari sana, dari ibu saya, tetapi adalah di pedagang-pedagang pasar, pedagang obat yang begitu atraktif jualan itu. Kok menarik rasanya. Ketika itu saya kelas 2, kelas 3 SD. Dan ya ketika saya lulus kuliah, darah retail itu masuk. Jadi saya sempat membangun usaha retail. Saya pernah punya toko, kurang lebih ada 7 waktu itu, 7 outlet, ada minimarket, ada distro pada saat itu sedang naik daun ya, terus ada baby shop dan beberapa outlet yang lain juga. Banyak ya berarti ya? Ya sempat. Dan itu baru lulus kuliah gitu ya? Ya, lulus kuliah. Saya kuliah itu sambil saya ada bisnis, saya juga sambil kerja di hotel. Jadi memang benar-benar waktu itu sangat tight banget pada saat itu. Very tough, very tight also. Ya, tough and tight, ya benar. Jadi Bro Nyoman ini nggak pernah nyerah loh. Ini kalau mau teman-teman tahu nih ya, dulu masa kecilnya beliau karena sering pegang sabit nih ya, itu pernah sekali kejadian jarinya hampir putus. Putus. Sudah putus atau hampir putus? Putus. Terus gimana itu? Nyambungnya gimana? Bisa? Ya miracle juga sih sebenarnya pada saat itu ya. Karena menangani juga bukan dokter, hanya perawat. Sore-sore pada saat itu jari saya disambung, and then bisa nyambung. Sambungnya pakai apa? Cyborg atau apa? Jadi memang dijarit gitu? Hanya dijarit begitu saja. Ya, tanpa perawatan yang spesial pada saat itu. Ya di kampung kan. Ya. Nah akhirnya saya pernah punya outlet itu. Tetapi saya menjalani itu lama. Nggak terlalu lama sih ya. Mungkin sekitar 4 tahun. Ada kegelisahan dalam diri saya. Saya tidak menemukan passion saya ternyata di sana. Ternyata ketertarikan saya itu hanya ketertarikan dari sisi yang berbeda mungkin ya. Dari sisi melihat orang itu berbicara di publik kok kelihatan bagus. Ternyata passion saya tidak di jualannya, tetapi adalah
di sisi lain dari pembelajaran dagang itu yang saya lihat. Sehingga pada satu ketika saya memutuskan untuk menutup semuanya. Dalam 3 bulan, dalam 3 bulan benar, saya tutup semua outlet saya. Saya tutup di sana dan Distro-nya tadi ya, outlet distro semua ya? saya tutup, distro, minimarket, baby shop, semua saya tutup semua. Dan entah kenapa pada saat itu akhirnya muncul convenience store masuk, teng. Oh iya, saya belum tahu apakah saya akan survive dalam kompetisi seperti itu ketika saya masih ada di ranah sana atau saya akan tumbang. Saya nggak tahu. Tetapi yang jelas pada saat itu saya memang memutuskan untuk nutup itu dan saya punya kegelisahan dan keinginan untuk meng-create sesuatu yang bisa develop orang. Jadi people. ternyata passion saya adalah di training and development. Jadi ketika tahun 2005 saya mulai bikin semacam lembaga kursus. Terus saya belajar franchise, saya ikuti berbagai kegiatan franchise expo dan sebagainya, and then saya dalam waktu 1 tahun, kita franchise-kan lembaga kita ada hampir di semua kabupaten di Bali, sampai di Kuta, di Denpasar, ada beberapa, dan kita mau lanjut ke luar daerah. Tapi lembaga kursus apa coach dulu? Lembaga kursus bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Coach ngajar sendiri. Jadi bro ngajar langsung. Kalau pada saat itu dari bikin brosur sampai nyebar brosur sampai ngajar juga saya sendiri. Wow. Belum punya tim kan. Ya, namanya juga startup. Kalau kita bicara tentang pola startup, mindset startup itu yang harus dimiliki oleh semua perusahaan saat ini. Sebesar apapun. After COVID, mindsetnya adalah mindset startup. Jadi di awal pasti single fighter. Iya, kebetulan saya melakukan itu pada saat itu. Dan dari sana banyak sekali ilmu yang kita dapetin sebenarnya. Boleh tahu umur berapa coach? Pertama bikin lembaga kursus itu? Lembaga kursus itu saya start di usia 25 tahun. 25 sorry, 24. 24 tahun. 24 tahun. Jadi umur 24 udah bikin lembaga kursus bahasa Inggris. Ya. Ngajar sendiri, bikin brosur sendiri, nyebarin flyer sendiri. Waduh. Dan 3 tahun kemudian saya mentransformasi itu menjadi sebuah lembaga pendidikan vokasi, yaitu Elizabeth International. Di tahun 2009. Karena passion saya ternyata melihat, oh ini passion saya di sini. Lebih ke edukasi gitu. Lebih ke build people, lebih ke training and development di sana. Dan ketika itu saya juga melakukan sebuah analisa sederhana. Kenapa banyak orang Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk belajar ilmu vokasi perhotelan terutama. Dia pergi ke Australia, dia pergi ke Switzerland untuk belajar itu. Bahkan kadang-kadang dia ke Australia cuma 6 bulan ambil certification dan balik ke Bali. Saya berpikir pada saat itu kenapa ya? Mindset orang lebih ke internasional, luar negeri. Ketika orang punya duit, kenapa sekolah ke luar negeri? Saya memang orang menekuni dalam dunia branding. Saya pernah masuk ke dalam satu coaching firm yang cukup besar di Indonesia. Saya pernah berada beberapa tahun di dunia coaching pada saat itu. Saya certified coach pada saat itu. Dan menganalisa kenapa sebelum munculnya Elizabeth International. Ternyata saya lihat banyak lembaga-lembaga di Indonesia itu masih sangat kental nuansa tradisional, konvensional. Dari sisi branding, saya melihat saya ingin membuat sebuah lembaga yang memiliki image yang lebih worldwide, yang lebih internasional. Sehingga pada saat itulah muncul Elizabeth International. Sehingga pertanyaannya adalah, setiap saya ketemu orang baru yang ditanyakan, kenapa namanya Elizabeth International? Termasuk Bro Rio kemarin, kenapa namanya Elizabeth International? Iya, itu juga pasti satu pertanyaan. Kenapa sih namanya Elizabeth gitu loh? Kan biasanya kalau sekolah lain kan kesannya kaku ya. Tadi mungkin karena konvensional gitu ya. Nah, yang saya mau kupas lagi, Bro. Waktu kuliah dulu kuliah di mana? Di luar negeri apa di Bali apa di Indonesia di mana? Saya kuliah di Bali. Di Bali. Jadi saya perlu sebenarnya mau sukses itu nggak perlu sebenarnya kuliah di internasional di luar negeri ya. Kalau punya duit sih nggak apa-apa juga ya. Kalau punya duit nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada yang bagus di sini ngapain harus keluar gitu kan? Betul itu. Nah dulu waktu kuliah saya dengar pernah jualan ini ya, jualan gentong Gucci gitu ya. Iya. Jadi waktu kuliah pada saat itu saya dihadapkan pada sebuah social life yang cukup sedikit agak tinggi di kampus saya. Jadi teman-teman saya yang bermobil, nongkrongnya tempat-tempat asik. Ketika saat itu saya bawa sepeda motor
Astrea Grand Impreza pada saat itu. Dan Wah, motornya itu- masih sampai sekarang. Woi, masih Masih sampai Legend sekarang. itu, Legend itu. sejarah. Nah, ketika itu motivasi saya terbangun. Gimana caranya ya? Akhirnya pada saat saya ikuti daily worker di hotel-hotel. Cuman saya mikir kalau saya daily worker kapan saya punya mobilnya? Nah, kapan daily worker itu di hotel dulu, coba kasih tahu deh berapa dapat bayaran coba. 20.000. Saya juga dulu soalnya daily worker. Ya, 20.000. 8 jam kerja dapat 8 jam, 20.000. 20.000. Mending kalau pada saat itu mobil Escudo itu harganya 80 jutaan. Itu yang second tahun 95 lah ya. Target itu apa sudah punya? Dan memang target saya punya mobil itu. Ini mobil idaman nih, keren nih gitu ya. Cuman masalahnya adalah 20.000 kali berapa jam untuk saya dapetin itu. Dan ketika itu insting bisnis saya mulai muncul. Kira-kira apa ya? Satu-satunya cara ini pasti harus jualan, harus bisnis. Nah, ketika itulah saya mulai untuk berbisnis Gucci. Tetapi nggak seenak yang kita bicarakan saat ini. Nggak langsung bisa datengin duit. Tetapi singkat cerita memang bisnis itu akhirnya menjadi cikal bakal naluri entrepreneurship saya itu muncul sebenarnya ya. Nah, ketika bisnis Gucci, saya punya waktu itu ada 5 pelanggan besar bisnis Gucci saya. Pada saat di awal-awal saya nggak laku hari pertama, nggak laku kedua, nggak laku ketiga, nggak laku, hampir give up. Dan ketika saya makan di sebuah rumah makan, saya taruh Gucci saya ini dan kresek merah, dalam kresek merah gitu ya. Ada orang makan bertiga di sana, bapak ibu dan 1 anaknya. Lihatin. Terus lirik-lirik kresek merah saya ini, terus dimampirin. Dek, ini apa? Gucci, Pak. Gucci untuk apa? Ya untuk dijual, untuk dipajang, ya untuk souvenir. Terus saya dikasih nomor teleponnya, dan saya singkat cerita saya berkomunikasi, dia beli 200 pieces. Langsung 200 biji. Iya, saya mikirnya, Pak ini untuk apa? Saya punya spa, saya mau taruhin di Gucci ini scrub spa itu. Jadi nanti setiap terapisnya ini bawa itu. Tapi apa yang terjadi? Setelah dipajang, ternyata Gucci itu cakep, keren, dan diboronglah semua sama tamu-tamu yang datang ke sana. Jadi lebih banyak orang beli lagi. Betul, dan akhirnya ketika itu mulailah si bapak ini membeli Gucci itu bukan hanya untuk kebutuhan tempat taruh spa produknya dia, tetapi untuk dijual. Dan pada saat itu saya bisa menjual 2.000 pieces Gucci dalam 1 bulan. Wah, itu yang bisa bikin Bro Nyoman dulu punya mobil waktu kuliah. Betul. Mobilnya apa dulu? Escudo, saya masih ingat. Escudo. Escudo tahun 95 warna hijau. Ya, itu salah Karena satu mobil yang ganteng waktu itu. Ganteng, dan warnanya harus hijau. Warnanya harus hijau. Karena yang selain hijau tuh nggak kece katanya. Itu berarti sering ini deh. Jangan-jangan dosen juga sering numpang di mobilnya. Iya, jadi ketika itulah semester 3 saya memutuskan untuk bisa beli mobil. Semester 3? Nggak 100% duit saya pada saat itu. Setengahnya adalah duit ibu saya. Saya bilang, Bu, saya perlu mobil ini untuk memperlancar bisnis saya. Jadi pada saat itu saya sewa kos-kosan, 1 kamar untuk saya, 1 kamar untuk gudang saya. Nah, sempat di semester akhir tuh udah nggak concern untuk belajar. Concernnya cari duit aja. Asik jualan. Asik jualan. Nah, itu sih di awal-awal ya. Sehingga ketika itu juga saya melakukan diversifikasi produk. Jadi akhirnya Gucci itu saya masukin banyak barang seperti kopi, dikemas kembali, di branding lagi. Dan saya mungkin salah satu yang mengawali bisnis souvenir yang menjadi souvenir yang dibawa pulang oleh tamu-tamu. Dan saya diversifikasi produk lagi, saya membuat spa produk seperti incense stick, massage oil, essential oil pada saat itu. Dan itu laku. Sangat laku, karena pemainnya masih sangat sedikit pada saat itu, tidak seperti sekarang. Nah, balik lagi, kenapa tadi nama Elizabeth itu? Nama Elizabeth International, ya karena pada saat itu saya melihat belum ada di Indonesia sebuah lembaga pendidikan pelatihan vokasi yang memiliki nama, yang memiliki pendekatan dengan branding approach. Jadi sebagian besar banyak lembaga-lembaga itu singkatan namanya. Lembaga pendidikan bla 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 disingkat BP ini, disingkat PA macam-macam seperti itu. Betul. Nah, saya berpikir bahwa perlu kedepannya orang ini akan memiliki sebuah lifestyle sama seperti kenapa orang itu harus membeli tas Hermes, Gucci dan sebagainya. Apakah karena faktor bahwa tas Hermes ini bisa membawa barang lebih banyak? Atau karena lebih ringan? Enggak juga. Tetapi ada sebuah fase di mana orang itu
memerlukan sebuah produk, sebuah brand untuk mendampingi dirinya di state mereka. Yes, Di state di mereka itu, status sosialnya. di status sosial mereka yang di mana. Nah, dan kedepannya teori Maslow ini agak sedikit disrupt masuk ke ranah anak muda. Kalau sebelumnya mungkin orang itu harus memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu sebelum mereka mencapai kebutuhan utama self actualization. Tetapi anak muda kedepannya saya mikir mereka ini belum punya duit sendiri, tapi mereka juga ingin merasakan atau ingin mendapatkan sebuah self esteem setidaknya di komunitas mereka. Dengan cara seperti apa? Dengan salah satunya dengan cara, oh kamu kuliah di mana? Kamu sekolah di mana? Oh saya sekolah di sini. Keren ya. Nah, ketika ingin menciptakan sebuah statement keren itu adalah tanggung jawab kita sebagai sebuah lembaga untuk menerjemahkan bagaimana lembaga kita ini, organisasi kita ini harus keren juga untuk membangun proudness yang ingin dicari oleh customer kita. Ya, demand-nya dapat seperti itu, kita kasih supply-nya. Betul. Tentunya nama Elizabeth International ini lahir dari sebuah brainstorming. Ada banyak, sekitar 17 muncul pada saat itu di benak saya, dan saya olah sedemikian rupa, oke ini aja. Ya, dan kesannya memang orang-orang zaman sekarang kan melihatnya dari sisi yang lebih meningkatkan status sosial dia. Betul, karena kalau kita melihat dari sisi fungsi ya, dari sisi fungsi, dari sisi fungsinya, dari sisi status sosialnya, dari sisi value dan sebagainya, kita harus memainkan di sana. Karena kita melihat untuk orang mencapai sebuah fase self esteem itu saat ini disrupt, bukan hanya mereka itu harus melalui fase-fase di bawahnya. Kadang-kadang mereka baru kebutuhan dasarnya saja kecapai, mereka udah ingin nunjukin, oh saya seperti itu. Betul. Dan itu yang coba kita terjemahkan dalam kerangka berpikir kita, sehingga sama seperti Bro Rio tadi sampaikan, kita ini tahun 2009, saya waktu itu membangun Elizabeth International, usia saya 27 tahun. Ketika di usia 27 tahun itu saya nggak punya cukup tabungan banyak untuk membuat sebuah kampus vokasi. Dan ketika kita harus head to head dengan kompetitor yang besar, kita nggak bisa head to head secara infrastructure. Tetapi harus ada sesuatu juga yang bisa menimbulkan faktor kesan wow itu. Jadi wow faktor kita ini kan bisa kita create melalui infrastruktur, bisa kita create melalui culture SDM kita, bisa kita create melalui pendekatan branding dan marketing kita, dan juga dengan uniqueness dari produk kita, unique selling point kita. Kita mau main di mana? Saya nggak akan mungkin bisa bermain pada saat itu di sisi infrastructure itu. So teman-teman itu ada satu poin tadi, uniqueness. Jadi be different, be unique. Itu kalau mau mulai satu usaha dan membentuk usahanya supaya mudah dikenali orang, jadi brand awareness-nya dapat, ada uniqueness. Bro, saya tanya nih bro, sekarang kan masa pandemik, jadi di pandemi begini, bagaimana dengan pengaruh dari pandemi ini di sekolah atau kampus? Ya. Kalau kita melihat di setiap krisis itu pasti ada dua hal yang bisa kita ambil. Satu adalah opportunity, ya. Satu lagi adalah bencana, benar-benar bencana banget. Disaster. Kita mau masuk kemana nih? Saya memilih untuk masuk sebagai sebuah organisasi yang melihat COVID-19 ini, pandemi ini sebagai sebuah momentum untuk step back. Sama seperti Sun Tzu bilang, mundur selangkah untuk menendang lebih keras. Mundur selangkah untuk memasang kuda-kuda yang lebih kokoh. Kita mau nggak melakukan itu? Kalau kita mau melakukan itu, justru saat ini adalah momentum yang paling tepat untuk kita bisa memprediksi masa depan kita. Seperti Napoleon Hill mengatakan, the only way to predict your future is to create it. Satu-satunya cara untuk memprediksi masa depan kita adalah dengan cara menciptakannya. After COVID semuanya akan berubah. Tidak akan sama lagi seperti 1 menit yang tadi sudah lewat. Iya, tatanan dunia baru. Semuanya akan berubah. The next normal. Betul. Menghadapi perubahan itu tidak boleh dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Menghadapi perubahan itu kita harus melakukan identifikasi. Apa kira-kira tren yang akan ada? Dan setelah kita melakukan identifikasi itu, kita harus melakukan brainstorming dengan tim kita. Apa hasil brainstorming ini menghasilkan sebuah rencana. Kalau kita punya rencana yang kuat, 50% masa depan itu aman kok sebenarnya. Nah ini era new normal nih. Kan sekarang ada study from home. Itu seberapa efektif sebenarnya buat mahasiswa, apalagi kalau misalnya di hotel. Jadi kalau hospitality industry itu kan perlu
sifatnya experiential learning. Ya, kalau kita kemarin sebelum COVID-19, kita berbicara online learning dan digital based learning itu kan keren banget. Ya nggak? Perasaan kampus ini keren dengan digital dan sebagainya. Tiba-tiba COVID-19 masuk dan kata-kata daring dan online learning itu menjadi mess. Tidak lagi menjadi sebuah diferensiasi yang kuat ketika kita berbicara digital. Because everybody is doing it. Everybody is doing it. Bahkan ketika kita berbicara digital di era COVID-19, itu bisa jadi pandangan orang bilang nggak bagus. Kenapa dibilang nggak bagus? Karena nggak semua institusi, nggak semua organisasi sudah mempersiapkan platform yang kuat untuk melaksanakan proses daring itu tadi. Betul. Sehingga ketika dia melakukan perkuliahan hanya dengan menggunakan email, WhatsApp atau Google Class, dia sudah mengatakan yes, we are online. Bahkan kalau menurut saya itu nggak cukup. Mungkin toolsnya cukup. Google Class mungkin toolsnya cukup. Cuman permasalahan berikutnya adalah nggak semua institusi, nggak semua organisasi pendidikan itu memiliki konten yang cukup kuat, yang sesuai dengan platform tersebut. Sehingga semua konten-konten offline yang sebelumnya dibuat itu dipaksakan untuk di-conduct secara online. Which is itu sebenarnya membuat image dari online learning ini menjadi nggak bagus di era COVID-19 ini. Nah, apa dampaknya adalah bagi lembaga-lembaga, bagi organisasi pendidikan yang telah mempersiapkan digitalisasi jauh-jauh hari sebelum COVID-19 ini, apa yang terjadi? Terpukul kita. Karena tidak lagi menjadi sebuah diferensiasi yang kuat, menjadi mess begitu saja. Nah, inilah pekerjaan berat kita berikutnya. Nah, sekarang kalau misalnya nih di masa kayak begini sekarang, itu ada pro kontra sekolah mulai diaktifkan lagi. Menurut pandangan Bro gimana? Kalau saya sih masih ngeri-ngeri ya. Jujur, sebagai seorang ayah dari anak-anak ya, masih sekolah SD, SMP, ngeri juga ya memberikan anak-anak sekolah dalam kondisi seperti ini, mereka yang belum bisa kontrol tangannya akan nyentuh apa, bagian mana dalam wajahnya dia, bermain dengan siapa, mereka belum begitu paham dengan physical distancing dan sebagainya. Ngeri kalau menurut saya. Jadi kalau untuk anak SMA mungkin oke ya, mereka akan masuk dan mereka akan mentaati hal-hal dengan protap yang jelas. Anak-anak kuliahan juga sama. Tetapi overall kalau kita melihat berita-berita yang ada dari negara-negara yang sudah melakukan kelonggaran itu seperti Australia, Korea Selatan yang pernah membuka sekolahnya dan tiba-tiba harus tutup kembali, artinya ini menjadi sebuah contoh sebenarnya, sebuah pola yang harus kita evaluasi bersama. Apakah kita tidak perlu melakukan benchmarking ke Korea Selatan misalnya, negara yang cukup maju dalam teknologi, yang dikatakan cukup berhasil dalam menekan penyebaran COVID-19 ini, tapi juga menemukan pola seperti itu. Kita kan jadi berpikir ya. Jadi kita ini sudah siap belum? Kalau menurut saya sih belum. Jadi sebaiknya untuk anak-anak tingkat SD, SMP, kalau menurut saya kita belum siap untuk. Iya, betul. Nah, ini kan Bro kan udah biasa untuk berhasil mendidik anak-anak mahasiswa ya menjadi pengusaha nih. Nah, sekarang sesuai dengan yang kita sharing ke teman-teman di rumah, itu bisnis tahan krisis. Menurut Bro ini pengusaha yang seperti apa nih yang mereka harus siapkan, apa yang mereka harus siapkan menghadapi krisis. Jadi kalau misalnya ada krisis berikutnya lagi, itu udah nggak kaget, udah nggak kagok semua. Tahun 2009 kita dirikan Elizabeth International. Tahun 2010 kita mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai kampus vokasi perhotelan berbasis entrepreneurship pertama di Indonesia. Itu tahun 2009-2010. Jadi 10 tahun yang lalu kita sudah membaca sebuah prediksi bahwa orang-orang yang dididik secara vokasi, yang diharapkan setelah lulus nantinya akan masuk ke dunia industri dan bekerja, mereka juga harus memiliki soft skill. Soft skill ini tujuannya adalah untuk membangun critical thinking mereka untuk berpikir bagaimana membuat pola exit strategi ketika menghadapi sebuah krisis. Ya, ketika misalnya kita tidak kita tidak concern dengan hal tersebut, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan hanya memberikan pendidikan, pelatihan yang hanya sesuai dengan jurusan mereka. Kalau mereka memilih jurusan kulineri, ya kita ajarin masak. Padahal sebenarnya jurusan kulineri ini kalau diajarin entrepreneurship, mereka itu luar biasa. Lulus bisa bekerja, bosan bekerja, mereka bisa meng-create
dirinya, bisnisnya sendiri karena sudah memiliki skill di sana. Oleh karena itu, pola yang harus dilakukan adalah memberikan soft skill itu. Kami di Alisaba International sekarang sedang mengkonsep namanya Soft Skill Indonesia, di mana sayap strategis dari Alisaba International ini benar-benar nantinya akan berfokus di injecting soft skill, baik itu entrepreneurship, public speaking, dan berbagai soft skill yang lainnya, negotiation skill dan sebagainya. Karena dengan kita lihat keberhasilan orang di industri, ya, mencapai posisi-posisi puncak itu, mostly karena kemampuan soft skill yang bagus. Yes. Nah, kemampuan orang untuk exit dari sebuah krisis juga lahir dari kemampuan soft skill itu. Jadi hard skill dengan soft skill ini kalau digabungkan ini powerful banget. Nah, ini yang kita coba create di Alisaba International. Nah, ketika kita berbicara bisnis tahan krisis. Nah, apa indikatornya itu? Iya, bisnis sekarang semua terdampak. Semua terdampak, tapi nggak semua banget. Iya. Ada beberapa bisnis yang dia malah naik daun. Betul. Cuma naik daun dia sembunyi-sembunyi. Betul. Nggak ribut, diam-diam. Karena nggak enak dia naik daun sendiri. Dan yang lainnya lagi ini ya, lagi kelepek-kelepek. Kalau menurut saya yang terpenting adalah bisnis itu tahan krisis ketika founder dan timnya juga tahan krisis. Mentality kita yang tahan krisis. Karena kenapa? Yang saat ini lagi sakit bukan hanya bisnis, tetapi secara psikologi dan sebagainya kita lagi terganggu saat ini sebenarnya. Ya. Oleh karena itu, sebagai seorang leader, yang kita harus kedepankan adalah hope, adalah mentransfer harapan-harapan di depan. Karena kenapa? Pandemi ini challenge yang luar biasa. Challenge yang luar biasa. Dan pandemi ini menuntut kita bersyukur terhadap profesi apapun yang kita sekarang sedang geluti. Misalnya, di tim saya, misalnya di organisasi saya, ada beberapa tim yang sampai saat ini kita memang tidak ada yang merumahkan staf kita. Masih semua bekerja seperti semula. Dan saat ini saya kata-kata statement yang kita bisa sampaikan ke mereka adalah bersyukur nggak ternyata kita ada di perahu ini. Di saat banyak orang yang mengalami sebuah hantaman kuat dan kita masih bisa bertahan. Oke, jadi teman-teman, sahabat Nusantara dimanapun itu berada ya. Jadi krisis ini kalau saya tangkap itu perlu dibangun krisis center kayak gitu. Yang dibangun di krisis center itu soft skill-nya lebih ditingkatkan. Dan satu lagi yang keren tadi dari Bro Nyoman ya, krisis sekarang ini adalah krisisnya lebih cenderung ke mental. Dan kita dari krisis ini sebenarnya yang harus dibangun itu hope, jadi harapan. Jangan pernah putus asa, bangun timnya yang kuat, ya lakukan saja. Jadi yang mentalnya dibenahi.